pertanyaan saya, Prof. Tadi saya nggak mau ngomong, Pak. Bagi saya itu menyakitkan tatkala dikatakan DPR terima amplop coklat, Prof. Dari kasusnya Ferdy Sambo. Amplop. Nah, kami mohon juga nanti, Prof. Itu butuh penjelasan, Prof. Saya ini idolanya, Prof. Saya akan berusaha juga berintegritas, Pak. Kita akan menjadi orang baik, Pak, di sini, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Arteria. Mungkin teman-teman nanti silakan dikomentari, tapi izin Pak Mahfud, kita banggalah bahwa Pak Mahfud menjelaskan ke publik terdahulu, lagi-lagi ke masyarakat. Saya pun kena bully, Pak, untuk memberhentikan obrolan yang melelahkan ini. Silakan Pak Mahfud. Terima kasih, Saudara Pak Mas Beni Harman itu teman saya dulu di sini di ruang ini. Jadi sering muji-muji tapi juga sering mengantem biasa itu. Kalau Arteria ini sebelum di DPR saya sudah kenal baik. Saya heran waktu itu anak ini kok pinter tapi anak teknik kok pinter hukum gitu ya. Jadi pengacara. Jadi saya panggil dia sedang ngerokok. Kamu pinter dong, tapi ya dijaga ya hukum dan politik itu. Tahu-tahu periode berikutnya masuk ke sini dia. Makanya tadi bilang kenal itu karena itu sebenarnya. Dulu banyak nangani kasus di MK dan bagus argumennya, padahal dia di riwayat hidupnya tuh lulusan Fakultas Teknik, belum ditulis hukumnya waktu itu. Nah baik, gini loh Pak, banyak sekali hal yang sebenarnya tidak saya katakan, lalu dibilang saya katakan. Misalnya tadi, di mana dan di berita kapan saya pernah bilang bahwa DPR itu pernah nerima amplop. Coba berita apa TV One, apa Tribun News, apa Kompas, enggak pernah saya bilang. Enggak pernah. Saya bilang LPSK bukan menerima, tapi diberi. Nah, beda loh menerima dan diberi, karena diterima terus ditolak. Tapi nanti kan ada orangnya sendiri di sini. Itu juga saya dengarnya dari LPSK sendiri ketika kami koordinasi masalah itu. Gitu. Saya juga tidak pernah sama sekali bilang Kapolda Metro Jaya akan susul. Itu di mana saya bilang gitu? Tidak pernah. Saya malah sampai sekarang itu tidak terfikir gitu kalau Kapolda Metro Jaya bagian dari itu. Saya berpikirnya terus terang dikena prank juga. Ketika peluk nangis itu dalam pikiran saya mungkin ini sama dibisikin, saya ini didolimi bang sehingga dipeluk-peluk gitu dalam pikiran saya. Oleh sebab itu iya kan waktu itu digini sudah Dinda sabar kira kan gitu yang dikatakan itu. Saya menduga ya kena prank juga seperti yang Komnas HAM dan sebuah pimpinan redaksi televisi besar itu. Nah mungkin itu ya. Jadi Pak, kalau saya diminta klarifikasi, saya tidak tahu Pak Fadil itu akan menyusul atau tidak. Kemudian kalau saya itu Pak, jangan di medsos yang tidak jelas tuannya itu. Kita tidak pernah punya keluhan, tapi pada medsos tidak jelas baru muncul sehari lalu bikin berita kayak gini gitu. Saya tidak pernah itu. Nah diagram itu pun saya tidak tahu sama sekali. Tadi Bapak sedang keluar ketika saya cerita tentang diagram, saya tidak pernah, saya punya datanya banyak tapi tidak pernah dibahas karena itu di luar perkara ini. Saya bilang itu nanti ajalah gitu. Saya juga tidak tahu sumbernya dari mana. Kan isu itu berseliweran gitu. Saya enggak pernah bilang gitu. Tapi nanti kalau suatu saat ya. Termasuk motif itu Pak, tadi sudah saya jawab ketika Pak Arteria di luar. Gini loh, kalau hanya boleh didengar orang dewasa, gini misalnya kasus pertama itu pelecehan. Ya. Pelecehan itu apa sih? Apakah dia buka baju, memaksa buka baju dalam, atau memperlihatkan barang tertentu, atau apa? Itu kan hanya bisa didengar oleh orang dewasa, bukan soal. Kalau memperkosa, gimana memperkosanya? Gitu. Kemudian kalau hubungan cinta segitiga atau segiempat itu dengan siapa gitu. Itu biar dikonstruksi. Kalau polisi saya bilang jangan tanya saya, itu kan saya menjawab TV One bertanya. Jangan tanya saya dong, biar dikonstruksi polisi itu. Mungkin hanya boleh didengar orang yang tidak bahasa. Lalu bagaimana Bapak mendengar orang yang bahasa? Lalu kan yang beredar katanya pelecehan.
Itu ya orang dewasa dong kalau mau lihat pelecehan, orang mau masuk kamar sampai ditembak. Kalau diperkosa, iya orang dewasa juga, nggak boleh dibuka ke umum gitu. Gitu aja. Nah, saya kira itu dah kalau pertanyaan. Begini Pak, ini nih tadi soal kalau saya bilang kok DPR diam gitu. DPR itu awal-awalnya memang rame. Termasuk saya mengikuti Pak Trimedia, saya kira 3 hari berturut-turut tuh ya muncul di TV dan keras beliau ini harus dibuka gitu. Tapi sesudah ini memanas, sudah menuju ke ini, kok tidak ada suara dari sini. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini. Karena hukum itu kan produk politik. Tidak bisa hukum jalan sendiri kalau tidak ada suasana politik yang mendorong suara masyarakat dan sebagainya. Pro justisianya itu kita dorong dari gerakan-gerakan politik, tapi jangan masuk ke pro justisianya. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang. Lalu DPR bilang, wah itu Menko Polhukam tidak tahu undang-undang bahwa DPR itu tidak boleh ikut campur. Lalu dulu kok ikut campur terus? Kasus Brotoseno itu berhasil kan karena DPR yang ngomong. Brotoseno di penjara, tiba-tiba jadi polisi lagi. Dan menurut undang-undang tidak boleh. Ribut orang, lalu DPR ngomong. Katanya karena berjasa. Jasa apa sih yang dibuat oleh seorang koruptor? Nah, kata DPR nih Pak Bambang Pacul. Nah sudah itu Kapolri terus bergerak tuh bersama Kompolnas. Pecat lagi dibuat perkap dulu. Urusan pencabulan santri ngomong, urusan apa ngomong. Jadi saya tunggu-tunggu karena saya selalu merasa cicat gitu. Sana ngomong sana sini, sama ngomong sana sini, biar kebenaran itu keluar. Gitu. Sama Pak, dulu ketika saya di MK itu, saya tahu ajudan saya ditarik semua. Katanya mau diculik barang bukti rekaman itu. Tapi saya kan TikTok dengan publik. Dengan DPR. Yang ngomong di sini publiknya bergerak, selesai. Masalah cicak buaya 2 itu. Lah kalau saya sendiri gitu udah selesai tuh. Udah masuk 2 penjara 2 orang tuh. Gitu. Saya menggunakan cara yang sama tetapi tidak melanggar hukum. Terukur. Gitu. Apa yang boleh saya buka ke publik, apa yang tidak saya ukur betul gitu. Tetapi saya memang disertasi saya itu politik hukum. Sehingga saya tahu bagaimana caranya menggunakan politik agar hukum bekerja. Gitu aja kalau saya. Jadi saya minta maaf untuk hal-hal yang tidak bisa saya jawab, tapi saya nanti akan ketemu, boleh dengan Bapak berdua, kapan kita atur, saya beritahu hal-hal yang tadi ditanyakan gitu. Karena itu duga nanti akan muncul di sidang, Saya sudah koordinasi dengan kejaksaan, jangan ada yang ditutupi, buka aja. Termasuk kita yang minta agar ekshumasi, katanya ekshumasi hanya boleh dibuka oleh hakim. Lihat saya bilang undang-undang apa yang melarang ekshumasi dibuka publik? Uang palsu aja diletakkan di meja kalau barang bukti. Ekshumasi kalau publik minta buka aja. Yang tidak boleh itu kan kalau ekshumasi atas penyakit, pemeriksaan atas penyakit itu menurut undang-undang tidak boleh. Wah ini kena penyakit menular ini kena HIV dan sebagainya, tidak boleh disiarkan. Tapi ini barang bukti kejahatan. Insya Allah hari ini dibuka tuh ekshumasinya tuh. Hari ini 6 dokter ya, 6 dokter akan membuka dan ini sudah banyak tahu juga. Tidak tahu membuka nanti di sini tidak tahu terserah. Jadi Pak, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya tidak membuka juga merahasiakan keterangan, ada keterangan yang harus saya rahasiakan, ada juga yang untuk mendorong jalannya pemerintahan lah, jalannya penegakan hukum. Itu Pak. Pak Ketua, sedikit Pak Ketua. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.